Halo Sobat Gazadroid, di video ini saya akan membagikan tutorial install ROM Zen UI di Asus Zenfone Max Pro M1. Simak selengkapnya. Untuk memasang ROM ini, Sobat perlu mengupdate TWRP ke versi 3.2.3 atau ke versi yang lebih baru dengan cara Sobat pilih menu install, lalu Sobat pilih install image. Kemudian Sobat pilih TWRP IMG yang akan Sobat pasang. Di sini saya memilih TWRP 3.2.3, lalu Sobat klik di kolom recovery dan Sobat swipe. Lalu Sobat kembali. Pilih menu reboot dan Sobat pilih recovery. Lalu Sobat swipe. Setelah masuk lagi ke mode recovery, Sobat pilih menu wipe, add pencil wipe, lalu Sobat checklist Dalvik, cache, data, sistem, dan vendornya, kemudian Sobat swipe. Lalu kembali, pilih menu install, lalu Sobat pilih ROM Zen UI 5 untuk Zenfone Max Pro M1 nya. Untuk link downloadnya sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Lalu Sobat swipe dan tunggu hingga pemasangan ROM-nya selesai. Setelah pemasangannya selesai, jangan lupa Sobat wipe Dalvik dan cache-nya, kemudian reboot to system. Jika muncul tampilan seperti ini, Sobat swipe saja, lalu Sobat tunggu hingga selesai bootingnya. Karena bootingnya pun agak sedikit lama, memakan waktu 8 hingga 12 menitan. Setelah bootingnya selesai, beginilah tampilan awal dari ROM Zen UI 5 di Asus Zenfone Max Pro M1. Sobat bisa melihat di sini banyak aplikasi bloatware bawaan seperti pertama sekali kita membeli HP. Dan untungnya untuk beberapa aplikasi bawaan yang tidak berguna ini bisa kita copot pemasangannya. Dan untuk aplikasi bloatware yang tidak bisa di-uninstall, Sobat bisa menonaktifkannya di menu setting. ROM ini menggunakan Zen 6 Launcher untuk tampilan home screen-nya, dan untuk settingannya Sobat bisa melihat seperti yang ada di dalam video. Dan untuk aplikasi kamera bawaannya, ROM ini menyertakan dua aplikasi kamera sekaligus, yaitu kamera bawaan dari stok ROM Asus Zenfone Max Pro M1 yang bisa berfungsi dengan baik, dan yang satunya adalah aplikasi kamera dari ROM Zen UI 5 yang ada di Zenfone 5 atau Zenfone 5Z. Kedua aplikasi kamera bawaan ini bisa Sobat gunakan dan berfungsi dengan baik, akan tetapi hasil foto yang Sobat ambil dari aplikasi kamera ini tidak secara otomatis bisa menyimpan fotonya di memori eksternal Sobat. Dan Sobat juga bisa memasang aplikasi Google Kamera untuk hasil gambar yang lebih bagus lagi, karena kedua aplikasi kamera yang sudah ada pada ROM ini tidak konsisten saat menghasilkan gambar yang kita ambil. Sekarang kita masuk ke menu settingannya. ROM Zen UI ini sudah menjalankan Android Pie untuk operation sistemnya. Di menu setting ini, Sobat bisa menemukan opsi tambahan dari developernya di menu Bored ROM Setting. Dalam menu ini, Sobat bisa mengaktifkan opsi tampilan trafik data atau kecepatan internet di status bar,
Dan di menu yang kedua, sobat bisa mengkustomisasikan kolom dan baris yang ada di Quick Setting. Lalu pada menu yang ketiga, sobat bisa mengganti status Linux menjadi Permissive. Juga ada opsi untuk mengatur jumlah pilihan yang muncul pada menu Reboot. Dan ini adalah tampilan menunya. Kemudian untuk tampilan baterainya masih sama dengan custom ROM lain pada umumnya. Di sini saya tidak melihat fitur unik seperti smart charging yang ada pada ROM Havoc OS. Lalu untuk penggunaan memori internalnya, ROM ini memakai 9,5 GB untuk menyimpan aplikasi sistem. Dan untuk penggunaan RAM-nya, ROM ini terlalu berat menurut saya karena RAM yang tersisa hanya 2,5 GB dari total RAM 6 GB. Kemudian untuk settingan suaranya masih sama dengan ROM lain pada umumnya. Dan pada settingan koneksi jaringan seluler, sobat bisa menggunakan pilihan only 4G bagi sobat yang memerlukannya. Pada ROM ini, sobat juga bisa mengganti tema sesuai dengan keinginan sobat melalui aplikasi tema bawaan Zen UI yang menyediakan berbagai macam tema di dalamnya dan bisa sobat download sesuai dengan kebutuhan. Seperti ROM Zen UI pada umumnya, ROM ini juga menyediakan fitur Game Genie, tapi sayangnya fitur ini masih force close saat kita mengaktifkan mode perekam layarnya. Dan fitur ini pun tidak muncul pada pilihan menu yang ada di Quick Setting. Lalu untuk menu Quick Setting-nya, sobat bisa lihat seperti yang ada dalam video, dan semua menunya berfungsi dengan sangat baik. Kemudian di settingan tampilan ada menu gaya font yang menyediakan 3 buah font yang bisa sobat pilih. Kemudian ada menu lanjutan. Dalam pilihan menu ini terdapat opsi Twin apps yang gunanya untuk mengkloningkan atau menggandakan aplikasi dengan akun yang berbeda dalam satu perangkat. Dan fitur ini bisa berfungsi dengan baik. Lalu untuk opsi Zen Motion-nya masih sama seperti stok ROM-nya Asus Zenfone Max Prime 1, dan untuk gestur double tap to wake-nya tidak berfungsi.
Untuk fingerprintnya pun tidak terlalu cepat karena ada delay setelah saya meletakkan sidik jari saya pada sensor fingerprintnya. Nah, sekian dulu dari saya tentang ROM Zen UI ini. Jangan lupa sobat share videonya lalu subscribe channelnya. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya.